besar seperti babi bu bebo, a i u e o. Contohnya yaitu r oro, t i t dibaca roti, s susu dibaca susu ketika digabung menjadi roti susu. Kemudian b obo, l a a dibaca bola, b aba, r uru dibaca baru ketika digabung menjadi bola baru. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah. Hal ini merujuk pada cara dan strategi yang digunakan. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan. Tujuan merupakan hal yang paling penting dan utama. Kemudian yang kedua, pendekatan whole language. Nah, hal ini menyajikan bahasa Indonesia secara utuh. Dan yang ketiga, pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini menekankan pada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan ini berdasarkan pengalaman langsung belajar siswa, sehingga siswa dapat menelaah dengan baik berdasarkan pengalaman. Yang kelima yaitu pendekatan komunikatif, yaitu membuat tujuan komunikatif dari peserta didik sesuai dengan pelajaran atau yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam, pendekatan terpadu dengan mengintegrasikan mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Kemudian yang ketujuh, pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan dalam kehidupan nyata menggunakan bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan yaitu pendekatan berbasis. Pendekatan berbasis ini menggunakan strategi yang memanfaatkan teknologi. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini menggunakan metode psikologi seperti metode behavioralistik, metode Gestalт, dan metode kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pembelajaran bahasa dan sastra di kelas. Nah, teknik pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah memiliki beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik drama, digunakan untuk memaparkan informasi dan melatih siswa untuk menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu teknik tanya jawab. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa dan sebaliknya siswa juga dapat bertanya kepada guru apabila ada yang tidak dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pemberatan tugas. Nah, teknik ini diberikan secara individual atau kelompok untuk dikerjakan sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu teknik diskusi kelompok. Nah, pelaksanaan diskusi ini melibatkan peran guru sebagai utamanya dengan menentukan bahan diskusi yang telah dipilih untuk didiskusikan kepada kelompok yang telah dibuat. Kemudian yang kelima yaitu teknik bermain peran bertujuan agar siswa menghayati kemudian peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Kemudian yang keenam yaitu teknik karya wisata dengan membawa siswa langsung pada objek terkait sebagai pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik sintetik, menciptakan kelas yang memiliki kesempatan bagi semua siswa untuk bertindak kreatif dan mempelajari gagasan baru agar dapat mengemukakan apa pendapatnya. Nah, yang keempat, strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi pembelajaran keterampilan minimal. Keterampilan minimal
dikemukakan. Kemudian sebagai guru atau pengajar kita dapat mengimplementasikan